Jadi kenapa kita mempelajari waktu sholat kok bertele waktu sholat bareng? Padahal kita sudah tahu ngrono wis adzan wis waktu sholat kan seperti itu. Karena itu nanti orang kalau sholat tidak pada waktunya sholatnya tidak sah, itu yang pertama. Yang kedua kita bisa memilih apakah kita itu nanti termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, orang-orang yang meremehkan sholat, atau orang-orang yang menganggap ringan sholat itu di masalah waktu ini. Sebagaimana hadis kemarin itu yang kita dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan sholat 5 waktu itu, yakni khamsu sholawatin, sholat yang 5 waktu, katabahunallahu alal ibad, yang Allah mewajibkan atas hamba, faman jabihinna, barang siapa yang datang menghadap Allah membahas sholat 5 waktu, lam yudoyi, ini penting, lam yudoyi bi minhunna, tidak menyia-nyiakan sholat 5 waktu istifafan, karena meremehkan. Jadi sampai nek wis sholat 5 waktu tidak menyia-nyiakan, tidak meremehkan hak-hak sholat 5 waktu, kana lahu indawi adan yudkhilul jannah, maka kamu dijanji Allah masuk surga. Lah iki yang penting sing dimaksud meremehkan. Di antara maksud meremehkan, di antara maksud menyia-nyiakan itu apa nggih? Itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yakni innamat tafritu ala man lam yusolli sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Yakni apa? Innamat tafritu, hanyalah yang dianggap meremehkan sholat atas orang yang sholat adalah hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Dia itu lam yusolli, tidak sholat. Dia itu malam yusolli as-sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Jadi wong sing meremehkan sholat adalah orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat yang lain. Itu yang terpenting itu. Duh, Ustaz, bagaimana seandainya kita sholat dapat 1 rakaat wis manjing waktu yang lain, misalnya sholat asar, misalnya sholat duhur, dadakan 5 atau 2 menit atau 3 menit lagi wis asar. Kita sholat dapat 1 rakaat, terus adzan asar, apakah termasuk menyia-nyiakan sholat? Maka hal ini tidak termasuk. Karena apa? Karena sabda Nabi yang lain, ketika kita sholat mendapatkan 1 rakaat kemudian masuk manjing waktu sholat yang lain, maka dia dicacat oleh syariat, dianggap oleh Nabi sudah mendapatkan sholat. Maka yang penting itu sudah mendapatkan sholat meskipun waktu akhirnya di tengah-tengah waktu habis, itu masih belum dikatakan meremehkan sholat. Kecuali wis adzan sampean urung sholat, wis adzan asar sampean urung sholat duhur. Tapi nek wis adzan asar sampean lagi oleh 1 rakaat, iku jumhur ulama mengatakan tidak termasuk meremehkan sholat, masih dianggap sholat pada waktunya. Nek menurut ba'dul ulama bahkan lebih ringan lagi, ketika sampean wis oleh takbir Allahu Akbar, adzan asar tiba, maka masih dianggap mendapatkan waktu sholat duhur, karena ketika takbir masih waktu duhur. Itu sebagian ulama. Nek jumhur ulama harus mendapatkan 1 rakaat. Jadi kita nanti ini harus tahu, sehingga kita nanti tahu batas-batas waktu sholat. Itu tujuannya seperti itu, agar kita tidak termasuk orang yang meremehkan sholat. Meskipun sampean sholat 5 waktu, nek sampean meremehkan sholat tidak dijamin Allah masuk surga. Isih ono mungkin masuk neraka sih, insya Allah mungkin seperti itu. Makanya kita jaga benar, jangan sampai kita belum sholat padahal sudah waktu sholat yang berikutnya. Minimal itu mau galeng. Cara wong biyen sholat kok galeng. Iku ono hadise sholat galeng, iku ono hadise galeng. Bar sholat tengah-tengah wis manjing waktu yang lain, dan ini belum dinamakan meremehkan sholat. Karena bahaya meremehkan sholat, fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang melalaikan sholat. Ya iki waktune habis, dia urung sholat, akhirnya jenenge kodok gitu. Nah, secara meskipun di hati tidak meremehkan, tapi secara lisanul hal, keadaan dia wis waktu nentek kok orang sholat, itu termasuk kategori lisanul halnya dia itu meremehkan sholat itu. Kalau itu di lah katanya. Yeah.